Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 9 pada mata kuliah pengolahan citra computer vision hari ini. Oke, materi kita hari ini yaitu untuk membuat aplikasi ya. Kita akan buat aplikasi menggunakan yang namanya GUI atau biasa disebut dengan Graphical User Interface. Oke, untuk aplikasi yang kita buat hari ini contohnya sederhana aja, yaitu untuk melakukan sebuah konversi dari gambar RGB ke grayscale dan ke biner. Oke, contohnya nanti akan seperti ini. Nah, ini contoh aplikasi yang akan kita buat, sederhana saja. Oke, jadi ada 3 bagian. Bagian pertama, ini untuk open image, ini untuk konversi gray, dan yang terakhir untuk konversi ke biner. Nah, di desain ini kita hanya menggunakan 2 tools, yaitu ada akses, jadi namanya akses 1, akses 2, dan akses 3. Lalu ada push button 1, push button 2, dan push button 3. Nah, untuk akses ini fungsinya menampilkan, yang ini untuk menampilkan gambar. Oke, nah si button ya untuk melakukan proses. Sudah, nah jadi kalau di klik open, di sini kita akan disuruh mencari gambar. Saya ambil contohnya gambar paper. Oke, nah gambar paper akan tampil pada akses 1. Ketika saya klik gray, maka muncul gambar grayscale ya, konversi di akses 2, dan terakhir biner di akses yang ketiga. Jadi cukup simpel aja yang kita buat hari ini. Oke. Nah, mungkin ini contohnya ya, contoh yang akan kita buat. Oke, nah sekarang kita akan buat dulu langkah-langkahnya untuk membuat desain di bumi. Jadi di awal itu kita harus buat desain dulu. Nah, untuk buat desain kita bisa masuk ke home ya, biasa home, lalu pilih new. Oke, file atau di tempat kalian mungkin ada file new. Oke, lalu cari yang namanya Graphical User Interface atau GUI. Sudah? Nah, boleh dipilih GUI. Nah, ketika di GUI, nanti kita akan diberikan sebuah tampilan. Kita akan diberikan sebuah tampilan, namanya adalah guide. Oke, saya akan pindah dulu. Nah, akan diberikan tampilan seperti ini ya. Guide, quick start, ada 4 pilihan, ada blank GUI, GUI with UI control, GUI with access, dan yang terakhir modal version. Nah, yang kita pilih yang blank GUI. Oke, nah langsung aja kita okekan. Oke, ketika diokekan, ya akan muncul jendela seperti ini. Nah, ini jendela untuk desain, namanya figur ya. Oke, jadi di sinilah kita desain. Di sini ada beberapa tools. Yang kita gunakan hanya 2. Yang pertama ada push button, lalu ada si aksesnya sendiri. Kita coba dari akses dulu. Nah, akses ini untuk tampilnya gambar ya. Oke, kita buat akses. Ini akses 1. Lalu kalau mau cepat boleh di copy paste. Nah, ini akses 2. Yang terakhir akses 3. Oke. Nah, jadi gambarnya akan tampil di sini nanti. Lalu ada button. Oke, ini button, push button, push button. Oke, ini push button yang kedua. Dan ini yang terakhir. Push button 3. Sudah. Nah, untuk mengganti namanya gimana? Kalau di sini bisa gunakan klik kanan, lalu pilih Property Inspector. Oke, boleh pilih Property Inspector. Nah, di Property Inspector nanti bakal muncul ini ya, jendela properties ya, jendela properties. Jadi seperti ini dia. Oke, nah ini jendela propertiesnya. Nah, untuk mengganti namanya boleh dicari yang namanya string. Oke.
string, silakan ganti dengan open. Oke, jadi ini sebuah tampilan untuk nama saja. Oke, lalu berikutnya yang kedua, oke, nanti kalau sudah boleh diklik lagi. Oke, di double klik lagi nih. Atau boleh tadi klik kanan nih, double klik. Lalu sama, cari string. Lalu ganti menjadi gray. Oke. Nah, yang terakhir yang ketiga. Oke. Yang ketiga ini untuk yang ketiga ya. Ganti menjadi biner. Oke. Nah, sudah selesai untuk desain jadi seperti ini. Ada 3, ada akses 1, akses 2, akses 3, dan open, gray, dan biner. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba untuk tulis scriptnya. Ada open, gray, dan biner. Kita selesaikan satu persatu. Yang pertama open dulu. Nah, caranya gimana? Open, klik kanan. Oke, open, klik kanan. Pilih yang namanya view callbacks. Oke, open, lalu pilih view callbacks, lalu pilih callbacks. Sudah? Nah, nanti ketika kita open, maka kita akan disuruh untuk menyimpan terlebih dahulu. Oke, kita akan disuruh menyimpan terlebih dahulu. Nah, kita akan disuruh menyimpan terlebih dahulu. Silakan aja disimpan. Buat aja namanya GUI. Oke, buat aja GUI. Kalau saya buat GUI 3 karena saya udah pernah buat GUI. Oke, di save. Nah, sekarang kita diarahkan. Oke, kita sudah diarahkan ke bagian MATLAB ya. Bagian MATLAB-nya di editor. Oke, jadi langsung diberikan halaman editor. Nah, kalau dilihat di sini, di atasnya ada kerangka untuk membentuk figurnya. Kita nggak usah singgung bagian atas, kita langsung aja fokus ke ini. Pusbatan 1, pusbatan 2, dan pusbatan 3. Oke. Nah, untuk pusbatan 1 kemarin sudah kita kerjakan sebenarnya. Sudah kita kerjakan, jadi kalau mau ini boleh sih di copy paste aja yang udah ada. Terus saya jelaskan lagi tapi fungsinya sini. Oke, biar cepat. Oke, nah di sini. Nah, saya jelaskan dulu dari baris yang pertama, yaitu ada name file dan name page-nya. Sudah. Nah, name file dan name page ini fungsinya sebagai variabel yang mana difungsikan untuk mencari data. Oke, name file dan name page. Sudah, perhatikan penamaannya di sini. Name file dan name page yang di sini harus sama dengan name page dan name file yang di bagian bawah. Karena ini variabel ya. Kalau misalnya tidak sesuai, nanti gambar nggak akan bisa ditampilkan. Oke, name file, name page sama dengan widget file. Nah, widget file ini adalah sebuah fungsi untuk mencari file yang berekstensi. Oke, jadi di sini saya tentukan ekstensinya ada yang namanya BMP, ada yang namanya JPG, dan yang terakhir namanya TIFF. Files of type-nya saya tentukan lagi di sini yaitu titik BMP, titik JPG, dan titik TIFF. Sudah? Nah, berikutnya kita kenalkan lagi. BMP ini sebagai file namanya bitmap. Oke, JPG-nya filenya namanya JPEG, dan yang terakhir TIFF sebagai TIFF. Nah, ketiga ekstensi ini akan ditampilkan secara langsung ketika kita open image nanti. Jadi ketika kita browse, nah ketiga ini akan tampil secara otomatis.
Jika ada file lain, contohnya PNG, nah kita harus gunakan yang namanya all files. Jadi diklik dulu all files nanti, maka akan tampil semuanya. Oke, nah perintah ini semua kita gunakan yang namanya open image. Oke, itu di bagian pertama. Nah, di bagian yang kedua, di sini kita akan membuat sebuah variabel namanya data satu. Di sini saya buat data satu, handle titik data satu. Handle ini untuk membangkitkan fungsi yang ada di MATLAB. Sama dengan, nah kita buat fungsi untuk baca gambar yaitu imread. Oke, imread. Nah, biasanya baca gambar kan nama file. Di sini saya buat namanya full file. Full file artinya silakan baca gambar semua file yang ada pada memcached dan file yang sudah dicari di bagian atas tadi. Oke. Nah, lalu ada GUI data, ini untuk sebuah fungsi HObject dan handles ya. Oke, nah gambar yang sudah dicari akan ditampilkan pada yang namanya akses. Oke, mana fungsinya adalah fungsi handles titik akses 1. Artinya akan ditampilkan pada akses tepatnya pada akses 1. Jadi sesuaikan kalau di akses 2 buat akses 2, akses 3 buat akses 3. Oke, karena open tadi berada di akses 1 berarti dibuat sini akses 1. Oke, lalu buat fungsinya untuk menampilkannya yaitu IMSO. Yang ditampilkan mana? Yaitu handles titik data 1. Nah, di bagian ini coba kita jalankan dulu. Nah, jadi seperti ini. Ketika jalankan, kita coba open. Oke, ketika di open, nah ini muncul ya. Kita boleh pilih gambarnya yaitu paper. Open, oke. Bisa ya. Oke, sudah berhasil. Jadi ini akses 1. Oke, lalu kita selesaikan yang gray untuk yang akses 2. Oke, nah untuk gray, nah kita fokusnya pada push button 2. Berarti kita ngetiknya di bagian ini. Oke, nah mungkin yang ini saya ketik aja biar bisa sambil dijelaskan karena nggak terlalu panjang ya. Saya buat sebuah variabel namanya image. Oke, saya buat namanya image 1. Image 1 sama dengan image 1 akan menampung data yaitu handles titik data 1. Oke, jadi nama file yang di atas kita panggil lagi di bagian bawah supaya bisa digunakan. Oke, nah di baris kedua kita buat prosesnya atau fungsinya yaitu saya buat dulu ya sebuah variabel namanya gray untuk menampung hasil konversi dari RGB to gray. Oke, nah yang dikonversi yang mana? Oke, yang dikonversi adalah image 1. Sudah? Nah, berikutnya kita mau tampilkan. Jadi, hasil konversi bisa kita tampilkan pada media akses. Oke, akses, buka kurung, buat handles untuk fungsinya. Oke, handles, titik, kita buat akses 2 ya. Karena gray tadi letaknya di akses kedua. Oke, berikutnya kita tinggal panggil IMSO. IMSO, buka kurung. Nama variabelnya gray. Oke, kita coba dulu. Kita open. Ya, boleh pilih gambar paper, terserah yang mau baby, mau paper, atau gambar yang lainnya, nggak ada masalah. Oke, lalu coba gray. Oke, nah, sudah berhasil untuk konversi yang pertama, yaitu konversi ke grayscale. Oke, nah sekarang kita selesaikan untuk yang terakhir, yaitu pada bagian biner. Nah, sama seperti tadi, nggak terlalu panjang. Kalau kita ikuti fungsi yang di atas, maka di sini kita tinggal buat yang namanya boleh kita tuliskan sini gray. Oke, jadi buat variabel dulu ya, sama seperti di atas, kita buat gray. Nama variabelnya sama dengan gray sama dengan handles titik handles titik data
2. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke bawah, ini ada yang lupa sedikit. Nah, supaya si gray bisa dipanggil di bagian bawah, kita harus simpan gray-nya dulu di dalam handles titik data 2. Jadi disimpan dulu handles titik data 2 sama dengan gray. Oke, jadi di MATLAB ini seperti itu ya. Kalau misalnya variabel atau data yang pertama mau dipanggil pada push button yang berikutnya harus disimpan dulu ke dalam media yang namanya handles. Oke, jadi buat variabel handles titik data 2 sama dengan gray. Artinya si gray yang ini akan disimpan pada variabel baru namanya handles titik data 2. Oke, jangan lupa juga kita buat GUI datanya untuk membangkitkan fungsi-fungsi yang digunakan. Oke, jadi GUI data ada H object, H object, koma, handles. Oke, jadi seperti ini. Nah, sudah. Nah, baru di sini kita lanjutkan. Saya buat variabel baru namanya gray untuk menampung handles data 2. Oke, lalu saya buat variabel baru namanya IMGBW. Ini variabel untuk menampung hasil konversi dari into BW. Oke, gambar yang dikonversi adalah si gray. Oke, enter. Berikutnya kita tampilkan di akses. Oke, akses, buka kurung. Nah, di sini kita buat handles. Oke, titik akses 3. Oke, karena mau ditampilkan pada akses 3. Terakhir tinggal di IMSO. Oke, IMSO. Namanya IMGBW. Ya, ini. Oke, nah jadi sudah. Oke, kita coba dulu. Oke, di open. Kita coba paper gray biner. Oke, sudah berhasil. Jadi ketiga-tiganya udah bisa difungsikan ya. Nah, jadi ini materi kita hari ini kita buat yang sederhana dulu. Mungkin yang kelanjutannya nanti kita bisa untuk deteksi topi, untuk buat aplikasi deteksi topi, bisa juga deteksi warna dan sebagainya ya. Jadi ini dasarnya dulu. Ya mungkin ini aja dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jika nanti ada yang ditanyakan, boleh lewat kolom komentar pada Classroom ya. Ya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.